setelah gue cari tahu itu berita Bali. Kodam gue mulai bertanya-tanya, kayaknya gue tahu nih siapa yang bikin. Suka banget menyebarkan hoax. Nggak ada ya guys. Nikita Mirzani meminta maaf. Saya sudah bilang kepada kalian kemarin, hoax, tidak ada surat permintaan maaf dari Nikita Mirzani. Dan setelah dicari tahu, Valerie menemukan berita itu dari berita Bali. Berita Balinya juga cuma satu artikel. Ada dalam kurung, kelihatan banget tuh dibayar. Ini yang dimaksud radarbali.id. Hukumannya semakin berat dirasa. Nikita kirim surat dan minta maaf pada semua yang ia sakiti. Begini isi pesannya. Dan setelah saya lihat, hanya sekedar penjelasan dari penulis yang bernama Desi Rabiati yang diunggah pada hari Minggu 4 Mei tahun 2025. Jadi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys hingga kini masih bergulir lah ya. Belum dikatakan lengkap dan belum P21. Hal ini tentu saja memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari warganet atau netizen termasuk saya. Nah, jadi sangkaan utama terhadap Nikita Mirzani ini kan adalah pasal 368 KUHP tentang pemerasan ya. Nah, pasal ini jika kita cermati menuntut adanya 3 unsur utama, yaitu secara sengaja melakukan perbuatan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang jadi sorotan utama saya tuh sebenarnya terkait unsur ancaman kekerasan guys. Secara ilmiah, jika kita lihat dari perspektif kriminologi hukum modern, ya kekerasan itu tidak terbatas pada fisik, tapi juga bersifat psikis atau psikologis. Menurut Packers, theory of coercion guys, ancaman harus menciptakan kondisi di mana korban berada dalam situasi terpaksa, kemudian kehilangan kebebasan untuk memilih dan bertindak karena ketakutan yang bersifat mendesak dan nyata, atau imminent and substantial threat. Namun dalam kasus ini kan kronologi dari keterangan pihak kepolisian justru menyebutkan bahwa awalnya Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk Reza Gladys secara terbuka di medsosnya. Kemudian lalu pihak Reza Gladys sendirilah yang menghubungi Nikita Mirzani melalui pihak ketiga yaitu Dr. Oki. Kemudian terjadi komunikasi dua arah dan negosiasi dari 5 miliar menjadi 4 miliar. Nah, pembayaran dilakukan 2 kali, bukan spontan karena tekanan seketika. Untuk menguji kronologi tersebut, kita bisa melihat dalam perspektif teori free will versus determinism dari Beccaria ya. Jika seseorang masih bisa bernegosiasi dan tidak berada dalam situasi yang mendesak, maka kehendaknya belum terampas secara total. Artinya, menurut teori ini, unsur pemaksaan dalam pemerasan patut dipertanyakan. Lebih lanjut dari teorinya Thomas dan Zenaniki tentang definition of the situation. Di situ mengajarkan bahwa ancaman harus ditanggapi korban sebagai serius dan berbahaya. Dan ini tercermin dari perubahan sikap atau kondisi mental yang nyata. Nah, dalam kasus ini kita juga bisa memperhatikan ya, apakah Reza Gladys sendiri terlihat seperti korban yang mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan kan sepertinya ialah yang melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, dengan berbagai analisis tersebut, akhirnya layaklah ya kita untuk mempertanyakan kembali, apakah benar telah terjadi pemerasan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 368 KUHP. Mengingat prosesnya kan tidak bersifat spontan, kemudian adanya negosiasi serta relasi dua arah. Maka guys, menurut hemat saya, pendekatan perdata atau undang-undang ITE bisa jadi lebih proporsional ketimbang kriminalisasi yang prematur. Ya, namun tentu saja lah ya, kita serahkan kepada proses hukum dan pembuktian di tahap selanjutnya. Siapa yang kalau setiap abang netizen channel bikin VT akan didengarkan sampai akhir, karena penjelasannya sangat-sangat brilian, masuk akal, penggunaan katanya sederhana, sehingga kita sangat mudah untuk memahami. Ini loh yang namanya kalau bikin VT itu yang maksimal. Tidak seperti yang penting ngomong, nggak ada data, hanya sekedar asumsi. Ini loh yang namanya cerdas. Bikin VT pakai data, semua ditulis, dicantumkan,
Sehingga kita netizen awam, jujur saya merasa bodoh ya setiap kali menonton VT-VT dari abang netizen Es Cendol ini, karena dia sangat smart guys. Di sini ada kesimpulan berdasarkan teori dari para ahli, ada 4 ahli di situ bahkan sampai dicantumkan 4 ahli. Dugaan pemerasan terhadap Nikita Mirzani melalui unsur ancaman kekerasan itu masih problematis. Maksudnya masih belum jelas apakah benar, apakah terbukti Nikita Mirzani itu melakukan ancaman kekerasan. Tidak tampak adanya situasi paksaan mutlak, sebab korban masih bisa melakukan negosiasi, ketawa ketiwi, ada juga loh, bahkan menginisiasi komunikasi. Jika rasa takut korban tidak terbukti nyata dan serius secara psikis maupun sosial, maka unsur ancaman kekerasan dalam pasal 368 KUHP patut dipertanyakan validitas hukumnya. Jadi menurut abang netizen Es Cendol ini, pasal apa yang memang pas diberikan kepada Nikita Mirzani? Hanya pasal ITE, hanya itu katanya yang tepat diberikan kepada Nikita Mirzani. TPPU masih dipertanyakan, 368 masih problematis. Beberapa hari yang lalu Ibu Heni Sagara mengunggah beberapa story dan tentu saja sangat mengejutkan. Jadi ada seseorang atau mungkin lebih yang dalam waktu cepat akan segera ditetapkan sebagai tersangka pecundang karena mereka tujuannya hanya uang. Ada buktinya. Nanti di pengadilan kita buka rekaman permintaan uang 1 triliun di restoran. Kira-kira siapa yang dimaksud? Ada permintaan uang 1 triliun rupiah. Gila, benar atau tidak ini ya? Aku nggak bodoh, aku simpan semua bukti-bukti. Ngeri mereka ini, semua ujung-ujungnya uang. Kalau dipenuhi permintaannya mereka, baru mereka nggak akan nyenggol-nyenggol. Ngeri kalau kalian tahu isinya itu percakapan. Awas ya kalau minggu depan tidak datang. Gaya aja ngomong di sosmed, sok paling benar. Kamu permalukan saya akan permalukan Anda lebih pedih. Setidaknya saya berangkat hajian. Kalian sudah dipastikan masuk semua. Kalian berarti lebih dari 1. Jangan seenaknya mentang-mentang selama ini saya diam. Jangan dijadikan itu alasan ya. Sakit hati yang dipendam selama 8 bulan. Lihat ini, buktikan omongan saya. Nggak ada damai. Saya sudah matang persiapkan peperangan ini. Wow, nggak ada alasan kalian tidak datang. Satu Indonesia tahu ulah kalian. Ingat, ini masuk ke ranah profesi apoteker. Yang kalian hadapi bukan hanya saya, tapi organisasi profesi saya. Biar seluruh masyarakat Indonesia lihat profesi apa itu. Apakah pantas buat ulah kayak gitu? Kalian mau menjatuhkan profesi saya dan harga diri saya, tapi malah kalian yang jatuh nyungsep. Nama profesi kalian sudah tidak lagi mulia karena terkotori dengan fitnah dan zalim. Akan saya buat rame ini kasus, seperti kalian dulu memfitnah saya dan mempermalukan saya. Untuk sekarang jadi saksi dulu, tapi LP buat kalian semua sudah siap juga. Di hari yang sama di BAP 2 LP ya, biar kalian pusing urus semua LP saya. Kena mental ya, ini baru dimulai. Sakit yang saya pendam selama 8 bulan, sebentar lagi akan menemukan obatnya. Ternyata benar, ada gerombolan manusia yang sangat lucu. Sangat lucu segerombolan ini di sosmed aja sok jagoan. Pas dipanggil seperti cacing kepanasan. Kenapa? Takut miskin. Kalian akan berhadapan dengan manusia yang hatinya sudah memendam sakit selama 8 bulan. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Satu persatu akan kubuat menyesal telah fitnah dan salim kepada saya. Halo Kak, makasih udah mention ya. Iya sih, saya juga sempat melihat sendiri ya story dari Bu HS yang menyebutkan bahwa beliau katanya sudah melaporkan soal dugaan pemerasan senilai 1 triliun. Ya nilainya tentu fantastis banget lah ya. Jadi wajar kalau banyak orang yang kaget. Ya. Tapi secara pribadi, mohon maaf ya Kak, saya belum bisa memberikan analisa yang lebih jauh. Karena sejauh ini kan informasi yang beredar masih berasal dari story pribadi dan video TikTok saja. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian, bahkan media formal pun belum memuat berita yang valid dan utuh soal itu ya. Ya, karena saya terbiasa untuk menanggapi kasus-kasus yang berdasarkan informasi yang bisa diverifikasi. Kalau dasarnya baru sebatas unggahan di medsos ya, saya anggap itu masih sebatas rumor, bukan fakta hukum. Lagi pula logikanya gini Kak, kasus pemerasan 4 miliar aja kan hebohnya satu Indonesia ya. Iya. Apalagi kalau benar ada kasus 1 triliun.
kok bisa ya laporan yang udah dibuat tapi malah yang lebih duluan muncul justru drama di medsos, bukan konferensi pers dari pihak yang berwenang. Saya sih bukan anti bahas topik-topik tertentu ya, tapi saya lebih suka ngebahas sesuatu yang bisa dianalisa dengan data, bukan hanya opini sepihak yang mengaku merasa korban, karena ini supaya kita nggak ikut-ikutan membuat bias. Itu baru story di sosial medianya Ibu Heni Sagara. Jadi abang netizen S Jendol tidak berani untuk membahas soal ini karena bukan fakta hukum. Bener banget apa dikatakan oleh netizen S Jendol. Harus ada fakta hukum, harus ada data. Kalau bisa langsung bikin LP seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Heni Sagara. Ini kan baru sekedar story yang diunggah di sosial media. Gak disebutin eksplisit, cuma netizen mengira-ngira bahwa itu Dr. O. Tapi sampai detik ini belum ada berita resmi, hanya instastory HS saja setiap hari. Menurut aku, gerombolan sirkus ini sudah merencanakan jebakan ini dari sebelumnya deh. Soalnya gerombolan sirkus ini pasti buktinya dari rekaman suara kebanyakan pakai suara rekaman yang direkam. Aku sih kaget sama jumlahnya. Dari story itu kita tahu ibu itu kalau berurusan sama duit hitungannya udah T bukan M lagi. 1 triliun. Gila, banyak sekali ya. Kalau memang itu benar, bakal gempar lagi nih kasusnya.